Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang sekarang akan menduduki kelas 12. Ini adalah persiapan Anda sedini mungkin untuk ilmu kimia. Jadi saya akan melanjutkan. Kalau waktu pertemuan pertama itu kita bicara tentang penurunan tekanan uap, 2 soal. Sekarang kita akan masuk ke kenaikan titik didih, sifat koligatif yang kedua. Ya, kalau itu penurunan, ini kenaikan. Ini juga 2 soal. Referensinya tentu yang pertama adalah buku pelajaran. Ya, buku pelajaran saya ini Maestro Martin Kanginan jilid 3, kimia kelas 12, penerbitnya Mas Media Sidoarjo ya. Jadi kita akan buat soal. Jadi pada halaman 30, ya di sini ada halaman 30, ini ada kenaikan titik didih larutan. Ada 7 soal, saya pilih 2 soal ya, untuk mewakili. Silakan dibuat soal sisanya kalau Anda punya buku ini. Buku ini cukup bagus untuk Anda miliki kalau memang Anda ingin belajar kimia secara terinci, dibantu oleh YouTube saya ini, sehingga saling melengkapi. Kemudian untuk YouTube itu bisa Anda lihat, jadi di YouTube itu ada seri ini ya. Di sini ada seri kelas 12 kenaikan titik didih. Nah, ini adalah penjelasan awal kenapa titik didih itu naik ketika air sebagai pelarut diberikan zat terlarut. Dan yang kita bicarakan di sini adalah zat terlarut non elektrolit ya. Jadi kita masih cerita non elektrolit ini. Elektrolitnya nanti. Setelah non elektrolit semua selesai. Oke, kita buat soal yang nomor 13 ini. Berapa titik didih larutan 1,0 gram gliserin? Ya, gliserin itu rumus kimianya C3H5OH2. Ya. Nanti kita akan bicara pada bab berikutnya ini tentang alkohol. Ya, diol ini. Dalam 46,8 gram air, TB0 100 derajat Celcius dan KB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar untuk air ya. Tentu untuk zat lain lagi. Kemudian massa atom relatif untuk karbon 12, hidrogen 1, oksigen 0. Jadi seperti yang pertama, larutan itu terdiri dari 2 zat. Ada zat terlarut, itu bagian yang kecil, dan ada pelarut. Kalau tidak disebut pelarutnya apa, maka kita anggap pelarut yang merupakan bagian besar dari larutannya adalah air. Ya, dianggap air kalau tidak disebut. Kalau di sini Anda lihat disebutnya apa? Gliserin. Gliserin ini adalah ini, terlarut. Ya, dan pelarutnya disebut air, ya. Oke, seperti itu. Nah, gabungan antara terlarut dan pelarut ini yang disebut dengan larutan. Kemudian indeks B ini disebut boiling. Boiling itu mendidih. Jadi, ketika Anda punya pelarut ini air, kalau pelarutnya ini air suling murni, itu kira-kira kalau 1 atmosfer, titik didih pelarut murni ya, air murni itu 100 derajat Celcius. Tentu kalau bukan air ya nggak 100, misalnya benzena itu bukan 100, biasanya lebih kecil dari 100 ya. Tapi kalau Anda masukkan zat terlarut di sini, zat terlarut non elektrolit, ya contoh aja misalnya sayur, kalau ibu Anda atau bapak Anda masak sayur. Nah, sayur itu sebagai zat terlarut. Ketika diukur lagi dengan termometer, ternyata titik didih larutan. Nah, ini kalau tidak pakai 0 itu larutan. Ya. Ternyata lebih besar dari 100. Jadi titik didih larutan itu lebih besar dari titik didih pelarut murni. Karena itu kita sebut kenaikan. Kenaikan titik didih. Delta TB. Jadi delta TB itu kenaikan titik didih. B itu boiling ya, mendidih dalam bahasa Inggris. Itu adalah titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Ya, kalau kemarin kan delta P kan ya. Jadi kalau dikasih zat terlarut, tekanan uap larutan itu lebih kecil dari tekanan uap pelarut murni. Sehingga delta P itu adalah rumusnya terbalik kan, P0 kurang P.
Karena turun maka kita sebut penurunan penurunan tekanan uap larutan. Ini kenaikan titik didih larutan. Nah, delta TB, bagaimana ngitung delta TB? Kalau delta P ini kan kemarin dihitung dari fraksi mol terlarut kali tekanan uap larut murni. Kalau tidak ada keterangan 1 atmosfer dianggap, gitu. Nah, fraksi mol terlarut ini adalah ukuran zat terlarut. Nah, itu bisa Anda lihat juga di YouTube saya, Martin Kanginan, tentang konsentrasi larutan. Di situ ada molaritas, molalitas, fraksi mol, dan persen massa terlarut. Ya, gitu. Bisa dipelajari di video ini. Ya, judulnya konsentrasi larutan. Oke, jadi delta TB ini bergantung pada sifat koligatif larutan. Ya, delta TB ini bergantung pada sifat koligatif larutan, yaitu hanya bergantung pada jumlah partikel atau jumlah molekul dari terlarut maupun pelarut. Nah, itu dirumuskan dengan M kali KB, ya, berdasarkan eksperimen. Nah, M inilah yang disebut dengan molalitas. KB ini disebut dengan tetapan, gitu. Tetapan kenaikan titik didih, ya. Tetapan kenaikan titik didih, ya. Nah, ini biasanya kalau tidak diketahui ya ditanya, ya. Kalau dia diketahui ya berarti bukan dia yang ditanya. Nah, untuk air itu sekitar 0,52 di sini kan. Kadang-kadang 0,51. Ya. Diketahui. Satuannya derajat Celcius per molal. Ya, dari ini sini kan. KB itu derajat Celcius per molal. Ya. Itu rumusnya. Nah, kemudian berikutnya apa rumus dari M? Apa rumus dari M ini? Molalitas. Kalau kemarin kan fraksi mol terlarut, yaitu mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Tidak punya satuan. Nah, kalau ini molalitas, satuannya jelas molal ya. Satuannya jelas molal. Molal ya, bukan molar. Molar lain lagi. Ya. Kalau molor lain lagi ya. Oke. Molalitas itu dihitung dengan rumus 1000. Ya, 1000 ini karena berat pelarutnya harus gram. Ya, ini berat pelarut. Ya, kalau air berarti berat air. Ya. Larut yang bagian yang besar tadi harus dinyatakan dalam gram. Dikali N terlarut. Nah, N terlarut ini adalah mol terlarut. Sudah kemarin ya. Ketika belajar fraksi mol juga ada N terlarut kan ya. Jadi sudah. Nah, mol terlarut ini bisa didapat dari gram. Karena itu Anda harus tahu konversi gram ke mol. Ya. Konversi gram ke mol atau mol ke gram itu adalah massa molar. Ya. Faktor konversinya gram per mol. Kemarin gitu kan ya. Kalau mau dijadikan mol berarti molnya ada di pembilang, gram di penyebut. Kalau mau dijadikan gram berarti gramnya di pembilang, molnya di penyebut. Oke. Kemudian massa molar itu bergantung pada rumusnya. Untuk C3H5OH2 ya tentu nanti Anda hitung kan, C-nya ada 3, hidrogennya ada 5 dan sebagainya. Nah, itu saja. Sekarang kita lihat soalnya. Ya, kita mulai dari soal yang paling mudah dulu. Yang pertama tentu Anda harus kenal apa yang terlarut, apa yang pelarut. Berapa titik didih larutan 1,0 gram gliserin dalam air. Berarti ini gliserin, terlarutnya ini gliserin ya. Ya, C3H5OH2. Ya, 1,0 gram. Diketahui ya. Dalam, nah ini pelarutnya ini ternyata air. Kalau tidak diberitahukan juga dianggap air. 46,8 gram. Nah, itu ya. Ini kemudian diketahui ya. Nah, sekarang kita berapa titik didih larutan? Nah, seperti Anda lihat, titik didih larutan itu artinya TB. Dan TB itu bisa didapatkan dari delta TB kan? Ini. TB berarti delta TB tambah TB 0. Karena dia naik kan? Nah, seperti ini. Sementara TB 0 diketahui. Nih, 100 derajat. Ini sudah diketahui 100 derajat untuk air. Kalau nggak diketahui kita anggap 100. Jadi kita tinggal untuk menghitung titik didih larutan, berarti kita harus menghitung kenaikan titik didih pelarut. Ini aja kan delta TB. Ya. Nah, untuk menghitung delta TB kita perlu M. Karena itu kita mulai dari M. Konsentrasi kita di M ini.
Nah, mari kita coba ya, hitung M. 1000 per berat pelarut. Di sini pelarutnya air, ya. Dan diketahui, ya. Dan diketahui. Nah, ini. Ya, jadi ini adalah P. Ya, jadi sudah tahu ya. Jadi 1000 per 46,8 kali mol terlarut. Nah, MT. Terlarutnya ini, yang diketahui gram. Yang diketahuinya itu gram. Nah, kita perlu gram ini jadikan mol. Karena NT harus dinyatakan dalam mol. Nah, Anda sudah tahu massa molar kan? Berarti kita harus hitung MR. Dari C3H5OH2. Anda hitung karbonnya berapa? Ya. Ini 12. Karbonnya ada 3, jadi 36 ya. Hidrogen ini H5, 5. Terus oksigen 16, hidrogen 1, jadi 17. Kali 2. Ya, seperti ini. Oke. Kalau Anda hitung pakai kalkulator, maka MR-nya itu ketemu 75. Ya, kalau Anda hitung pakai kalkulator atau hitung biasa. Apa arti 75? 75 gram per mol. Artinya, faktor konversinya 1 mol itu sama dengan 75 gram. Ini faktor konversi dari massa molar. Nah, tinggal Anda punya 1,0 gram. Ya, mau dijadikan mol. Berarti penyebutnya harus gram kan, supaya bisa dicoret. Penyebutnya harus gram, 75 gram. Pembilangnya mol, 1 mol. Nah, seperti ini. Maka gramnya bisa dicoret. Kalau Anda terbalik, 1 mol 75 gram nggak bisa dicoret. Nah, sekarang satuannya udah mol. 1 per 75 mol. Oke. Sekarang NT sudah ketemu, berarti kita tinggal ngitung M lagi, dilanjutkan kan? Ya. 1000 per 46,8 tadi kan? 1000 per 46,8 kali NT. Nah, ini NT barusan dihitung 1 per 75. Nah, inilah satuan mol Aldo. Inilah mol Aldo. Ya. Anda tinggal hitung itu. Oke, nggak perlu dihitung. Ya. Nanti aja dihitung terakhir. Nah, M-nya sudah ketemu. Jadi kalau Anda lihat delta TB tadi, M kali KB. Ya. Kita ingin ngitung delta TB, M-nya sudah ketemu. KB diketahui ya, berarti tinggal dihitung aja kan. Jadi delta TB sama dengan M-nya ini ya. Nah, kalau mau dicoret juga boleh lah. Ini 20 dibagi 25 kan 3. Ini kalau dibagi 25 kan 40. Gitu ya. Jadi delta TB-nya 40 per 46,8 kali 3. Nah, seperti ini. Ini M. Ya. Kali KB. KB tadi diketahui 0,52. Nah, ini ketemu derajat Celcius ya. Anda tinggal hitung ini. Kalau Anda hitung itu akan ketemu 0,15 derajat Celcius ya. Jadi tinggal dicoret-coret-coret yang bisa dicoret. Ya. Oke, delta TB udah ketemu. Nah, kemudian kita kan ngitung TB. Tadi kita udah bilang, TB 0 tambah delta TB. Ya kan? TB adalah TB 0 ditambah delta TB. Nah, TB 0-nya itu 100 derajat diketahui untuk air kan. Ditambah delta TB 0,15. Jadi hasilnya adalah 100,15 derajat Celcius. Inilah titik didih larutan gliserin yang ditanya ya. Titik didih larutan gliserin. Ini 100,15. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang kita ke soal yang kedua, halaman 30 nomor 17 di buku Maestro ini. Ya, di buku Maestro ini. Jadi, suatu larutan aqua dengan zat terlarut non-elektrolit. Jadi kita masih cerita non-elektrolit ini ya. Sukar menguap, massa molekul relatif 170. Jadi nggak perlu tahu rumusnya, karena massa molekul relatif diketahui. Mendidih pada 703,27 Kelvin. Ya. Jadi bisa dijadikan derajat Celcius. Ya, karena kita tahu kalau tidak diketahui pelarut air dianggap 100 derajat Celcius. Tentukan komposisi larutan.
dalam persen massa per massa. Nah, ini ditanya persen massa per massa, zat terlarut. KB untuk air 0,51. Kalau tadi 0,52, sekarang 0,51. Oke. Yang pertama kita tulis juga dulu ya, seperti tadi, apa terlarutnya? Bagian yang kecil, apa pelarutnya? Terlarutnya aqua pasti air kan ini. Sementara pelarutnya nggak tahu ya. Tapi yang jelas massa molarnya tahu ya. Karena molekul relatif diketahui. Jadi massa molar adalah 175 gram per mol. Ya, dengan artinya faktor konversinya adalah 1 mol dari terlarut ini ya. Itu sama dengan 175 gram. Oke. Mendidih pada larutan ya, yang mendidih larutan. Jadi yang diketahui itu adalah TB ya, larutan ini. 373,27 dikurangi 273 ya, supaya derajat Celcius. Jadi 100,27 derajat Celcius. Ya, diketahui ya TB larutan. Nah, yang ditanya komposisi larutan. Jadi yang ditanya itu persen massa per massa. Ya, zat terlarut maksudnya yang pembilangnya ini terlarut. Tentu yang ininya pasti larutan. Massa larutan ini pasti. Nah, begini. Ini yang ditanya. Ya, jadi massa terlarut itu MT. Ya, kalau massa larutan itu MT plus M pelarut. Ya, pelarutnya itu air. Gitu. Jadi kita ditanya ini, nanti dijadikan persen ya. Kalau persen kali 100% kan gitu. Ya, nanti tinggal dikali 100%. Kan gitu ya. Oke, jadi konsentrasi kita adalah mencari massa terlarut dan massa pelarut. Ya, pertama TB0 itu selalu dianggap diketahui. Ya, untuk air 100 derajat Celcius. Kalau tidak ada dianggap 100. Titik didih pelarut murni untuk air. Jadi dari sini kita dapat delta TB kan. Karena kenaikan titik didih adalah titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Ya, jadi 100,27 dikurang 100. Jadi 0,27 derajat Celcius. Dapat. Ikuti aja. Kemudian delta TB apa rumusnya? Ya. Delta TB itu rumusnya adalah M kali KB. Nah, KB-nya juga diketahui. Ini. KB untuk air diketahui itu. Nah, jadi dari sini kita bisa hitung M. Karena ini diketahui, ini sudah kita hitung tadi. Ini. 0,27. Jadi dari sini M dihitung. Bisa dihitung. Delta TB per KB. Delta TB-nya 0,27. KB-nya 0,51. Nah, atau kita kalikan 100 saja ya, 27 per 51. Bagi 3 bisa ini. Ya. Bagi 3 ini 9. Ini kalau dibagi 3, 27. Oh, benar. Dibagi 3, 9. Dibagi 3, 27. Berarti sepertiga ini. Kok bisa sepertiga ya? 51, 17 ini, sorry. 17, oke. Ya, nggak mungkin sepertiga. 9 per 17. M-nya sudah tahu. Sekarang M itu rumusnya apa? Itu aja. 1000 per P kali NT. P ini adalah massa pelarut. Ya, harus dinyatakan dalam gram. Nah, kalau Anda lihat tadi yang ditanya, massa pelarut ini ada nih. Nih, ini. Jadi ini P ini sama dengan P ini. Sudah diketahui ya. Nanti bisa kita tahu. NT. NT itu apa rumusnya? Ya, NT. NT itu kan mol. Mol terlarut. Ya. Anggap aja MT diketahui ya. Anggap aja MT ini diketahui. Ya, tentu dalam gram. Nah, Anda sudah tahu
NT bisa saya dapat kan? Tadi. Ini NT ini dalam gram ya. Lihat ya, satuannya dalam gram. Dikalikan massa molar kan? Massa molarnya tadi diketahui 170. Ini diketahui 170 massa molarnya. Kok saya tulis 175? Massa molekul relatif. Suatu larutan aqua dengan zat terlarut itu sukar menguap. Massa molekul relatif, ini bukan pelarut, terlarut. Pelarut, ini terbalik, pelarutnya air. Ini terlarut, ya suka terbalik-balik, ini terlarut. Jadi massa ininya ini. Nah, ya, ini sudah benar, ini terlarut kan ini terlarut ini. Ya, anggap aja MT ini diketahui, anggap aja. MT-nya dalam gram, berarti gram harus di sini kan? Nah, ini 175 gram. 175 gram, 175 atau 170? 170, Ya, ini 170. Ya, ini 170 gram ya. Berarti 1 molnya di atas. Begini MT itu, ya. Jadi kalau kita masukkan gram dengan gram bisa dicoret. Jadi NT itu bisa kita nyatakan dalam MT. MT per 170. Nah, ini diketahui. Ya, jadi NT ini sama dengan ini. Oke, jadi saya masukkan ya. M-nya sudah tahu kan 9 per 17. Jadi ini 1000 per P kali NT-nya ini. MT per 170. Nah, massa pelarut ini di sini kita pakai MP, jadi kita pakai MP aja ini. Nah, ya, jadi P itu sama dengan MP. Massa pelarut. Ini diketahui berapa? Sudah kita hitung nih, 9 per 17. Nah, sudah hampir ketemu. Ingat, yang ditanya itu MT ada MP. Nah, ini sudah ada ini, MT per MP. Ya toh? Jadi bisa kita hitung sudah. Ini ada MT, ini ada MP. Jadi kita tinggal hitung berapa MT per MP. Itu kan? Kalau udah kita dapat, selesai nanti. Oke, kita hitung ya. Jadi MT per MP atau MT dinyatakan dalam MT, nggak apa-apa, MT per MP dulu lah. Ya. Ini di bawah 179. Ya. Kali silang kan begini. Nah, berarti di sini 170 kali 9. Karena kali silang kan, kalau ini di bawah itu harus di atas. Sisanya 1000 MT. MT sudah di atas. 1000 dan 17. Ini 1000, ini 17. Begini. Ini bisa dicoret 10. 10 bisa dicoret nolnya dengan ini 1. Jadi 9 per 100. Nah, gitu ya. Jadi artinya apa? MT sama dengan 9 per 100 MP. Dari sini kita dapat, jadi dari sini kita dapat MT sama dengan 0,09 MP ya. Kemudian kita ditanya persen massa per massa tadi kan ya. Sama dengan ini tadi. Persen massa terlarut dibagi massa larutan. Ya, jadi massa larutan ini tadi P kan. Kita anggap aja MP kan, sama ini. Jadi MT per MT tambah MP kali 100%. Nah, MT dimasukkan ini kita ganti ini. Kita ganti 0,09 MP. 0,09 MP ya per MT ini kita ganti 0,09 MP ditambah MP kali 100%. Jadi kalau Anda hitung ini 0,09 kali 100% 9 ya. Jadi ini 9 MP. Anda bagi ini 0,09, ini 1. 1,09 MP kali 100%. Nah, MP-nya bisa Anda hilangkan, jadi nggak perlu diketahui kan. Tadi kan kita anggap aja. Jadi sekarang Anda tinggal 900
Ini sudah nggak pakai persen. Ini sudah 9%, gitu. 0,09 kali 100 itu 9. Jadi jangan dikali lagi 100. Jadi tinggal 9 dibagi 1,09. Ya, kalau Anda mau supaya ini nggak koma, 900 berarti ya. 900 per 109. Nah, ini Anda hitung, ya, entah pakai kalkulator atau apa, 8,26%. Dihitung pakai cara anak SD juga nggak ada masalah, ya. 8,26%. Inilah caranya menghitung konsentrasi dari larutan dinyatakan dalam persen massa per massa. Kemarin Anda sudah lihat konsentrasi dinyatakan dalam fraksi mol, dan barusan Anda melihat bahwa konsentrasi dinyatakan dalam molal ya. Konsentrasi dinyatakan dalam molal. Ini adalah konsentrasi dinyatakan dalam molal ya. M. Jadi M ini adalah molal. Jadi di rumus ini M itu adalah konsentrasi dinyatakan dalam molal ini. Ya. Ini adalah konsentrasi yang dinyatakan dalam molal. Ini konsentrasi yang dinyatakan dalam persen massa per massa. Nah, tentang konsentrasi larutan itu bisa dilihat di YouTube yang pertama ya. Yang YouTube Martin Kanginan seri Kimia kelas 12, judulnya konsentrasi larutan. Oke. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda. Dengan demikian sifat koligatif kelarutan yang kedua, non-elektrolit, titik didih larutan sudah selesai. Sebelumnya adalah tekanan uap larutan. Nah, besok kita akan masuk ke penurunan titik beku larutan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan yang terakhir adalah tekanan osmosis untuk larutan non-elektrolit. Nah, kalau itu sudah selesai, baru kita ke sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, di sana nanti ada I, disebut koefisien Van Hoff, ada derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Ya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan bisa membantu, dan jika Anda belum subscribe dan Anda ingin terus mengikuti video pembelajaran kami, silakan di-subscribe. Bagi yang sudah subscribe mungkin bisa di-like dan diberi komen supaya kami bisa tampil lebih baik. Tetap fokus pada tujuan Anda untuk belajar dari awal di kelas 12 ini untuk menghadapi persiapan Anda masuk perguruan tinggi, entah menggunakan undangan atau menggunakan ujian tulis sesuai dengan cita-cita Anda. Saya yakin Anda pasti sukses bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.